Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mukjizat Nabi Yusuf sebagai ahli tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam 3 agama samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Selain dikaruniai wajah yang tampan, Nabi Yusuf juga mampu menafsirkan mimpi. Putra dari Nabi Yakub tersebut diperintahkan berdakwah untuk bangsa Kan'an dan Fir'aun di Mesir. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf, dan nama Yusuf terulang sebanyak 27 kali. Dikutip dari buku Takdir dan Mukjizat Manusia Tertampan Yusuf alaihi salam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Sulistiawati Khairu, Nabi Yusuf memulai dakwah pertamanya di dalam penjara. Ketampanan Nabi Yusuf membuatnya dijebloskan ke penjara karena membuat majikannya Al-Aziz tak nyaman. Sebab banyak perempuan Mesir yang datang ke rumahnya untuk melihat langsung ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan perempuan yang sudah memiliki suami seperti Siti Zulaikha juga tertarik pada ketampanan beliau. Menurut Rasulullah SAW, ketampanan Nabi Yusuf bisa dianalogikan menjadi separuh dari keindahan seluruh alam semesta. Sedangkan separuhnya lagi dibagikan kepada semua penduduk bumi. Dalam kitab Muhammad Ihsanul Kamil oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dijelaskan presentase ketampanan, keindahan, dan keelokan yang Allah turunkan ke bumi, dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu 50% untuk Nabi Muhammad SAW, 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya sebesar 25% diberikan kepada seluruh alam. Saat memulai dakwahnya di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang bekas pegawai istana raja yang gagah perkasa. Menurut kabar yang beredar, kedua orang tersebut dipenjara karena dituduh sudah memasukkan racun dalam makanan dan minuman atas perintah dari pihak musuh istana. Karena itu, raja murka dan marah pada mereka berdua, dan hukuman penjara sebagai balasan yang harus diterima. Nabi Yusuf dan kedua bekas pelayan itu bercengkerama, bercerita, dan berbagi kisah bersama. Selain memiliki kesempurnaan fisik, Nabi Yusuf juga mempunyai akhlak dan kepribadian yang terpuji. Hal inilah yang mempengaruhi kedua orang itu bisa berteman akrab dengan Nabi Yusuf. Pada saat pertama kali bertemu, Nabi Yusuf sempat bertanya mengenai pekerjaan mereka berdua. Salah seorang dari mereka adalah penuang minuman raja, sedangkan yang lainnya adalah tukang masak raja. Lalu kedua orang tersebut bertanya mengenai jati diri Nabi Yusuf, dan beliau menjawab, "Aku adalah penafsir mimpi." Sejak perkenalan ini, kedua bekas pelayan kerajaan menjadi akrab dengan Nabi Yusuf dan tidak canggung untuk berbagi pengalaman. Pada suatu pagi, datanglah kedua pemuda itu dan mengisahkan bahwa mereka sudah mendapat mimpi. Mereka berdua berharap Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi keduanya. Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam dengan kemampuan yang sungguh menakjubkan dalam hal menafsirkan mimpi. Bagi Nabi Yusuf, menafsirkan mimpi tersebut bukanlah hal yang sulit karena ia sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan itu. Hanya saja, beliau tidak lantas menceritakan kepada mereka secara langsung. Nabi Yusuf justru menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, mengajarkan mereka berdua mengenai risalah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain yang diinginkan oleh Nabi Yusuf dengan mukjizat tersebut. Apalagi kalau bukan agar mereka percaya kepadanya dan tahu bahwa hanya Allah yang memberi pengetahuan tersebut, bukan dari yang lain. Saat Nabi Yusuf di penjara, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tak seorang pun dapat mengartikan mimpi tersebut, sampai salah seorang pemuda mengingat kemampuan Nabi Yusuf
lalu menawarkan kemampuannya kepada raja. Sang raja kemudian memanggil Nabi Yusuf dan memintanya menafsirkan mimpi serba 7 itu. Bahwasanya 7 sapi gemuk mewakili kebaikan dan kesuburan, sedangkan 7 sapi kurus menandakan keburukan dan kekeringan. Nabi Yusuf memaknainya sebagai 7 tahun musim panen dan 7 tahun kekeringan panjang. Sementara itu, biji gandum mewakili hasil pertanian. Menurut Nabi Yusuf, selama 7 tahun musim panen dan tanah sedang subur, pemerintah dan rakyat perlu berhemat dengan menyimpan sebagian hasil pertanian untuk 7 tahun berikutnya. Tanpa pikir panjang, sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat lumbung. Lumbung tersebut digunakan untuk menyimpan bahan makanan perbekalan yang sekiranya cukup untuk 7 tahun berikutnya. Tanpa pikir panjang, sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat lumbung. Lumbung tersebut digunakan untuk menyimpan bahan makanan perbekalan yang sekiranya cukup untuk 7 tahun kemarau panjang seperti yang diramalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.